Bayangkan, 2 hari lagi suamimu dilantik sebagai PPPK, tapi justru hari itu dia menceraikanmu. Semua yang kau perjuangkan, semua yang kau korbankan, lenyap begitu saja. Tapi siapa sangka, dari air mata itu, Tuhan menyiapkan keajaiban yang membuat seluruh Indonesia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif penuh haru dan makna seperti ini. Bagi Anda yang berkenan klik subscribe dan like serta komen, saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Amin. Mari kita mulai kisah luar biasa hari ini. Senja turun perlahan di langit kota kecil itu. Cahaya oranye menyelinap di sela genteng rumah kontrakan milik Maya Santi dan suaminya Probo. Rumah itu kecil, tapi bagi Maya dulu, disitulah kebahagiaan sederhana mereka tumbuh. Tawa anak-anak, suara piring beradu, dan aroma gorengan pisang yang selalu jadi sumber nafkah harian mereka. Sore itu, Probo baru saja pulang dari kerja. Seragam Satpol PP-nya tampak lusuh, keringat menempel di wajah, dan tubuhnya benar-benar lelah. Seharian, ia bertugas di lapangan, menjaga ketertiban pasar dan menghadapi warga yang keras kepala. Di bawah panas matahari, ia hanya sempat makan sepotong tempe dan segelas air putih. Begitu masuk rumah, ia langsung duduk di lantai ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Ia melepas topinya, mengelap wajahnya dengan handuk kecil, lalu memanggil pelan. "Mai, Mas lapar banget. Ada makan nggak?" Dari kamar, terdengar suara Maya sedang menidurkan anak bungsunya yang baru 2 tahun. "Sebentar ya Mas, tadi lauknya belum sempat aku masak, uangnya baru aja dipakai beli minyak dan tepung." Probo tak menjawab. Ia bangkit dan berjalan ke meja makan, membuka tudung saji yang biasanya menyembunyikan aroma masakan Maya yang sederhana tapi lezat. Namun, kali ini, hanya ada sepiring nasi putih dingin, tanpa lauk, tanpa sayur. Ia terdiam beberapa detik, matanya menatap nasi itu lama. Perutnya yang lapar membuat emosinya naik. "Moi, kamu ini ngapain aja seharian? Aku kerja dari pagi, pulang sore, capek lapar, tapi yang ada cuma nasi putih. Ini rumah tangga apa bukan?" Maya yang baru keluar dari kamar menatapnya dengan wajah letih. "Maaf Mas, tadi gorengannya belum habis, jadi aku belum ada uang buat beli ikan. Aku pikir nanti malam aja masaknya." Tapi Probo sudah terlanjur tersulut. "Kamu tuh mikir nggak sih? Aku ini bentar lagi pelantikan PPPK. Masa kayak gini terus hidup kita?" Maya terdiam. Ucapan itu menusuk. Ia memandangi wajah suaminya yang dulu begitu sabar dan penyayang, kini penuh kemarahan dan kecewa. "Mas, aku nggak pernah berhenti berjuang. Uang jualan gorengan semua aku tabung buat beli sepatu sama celana Mas nanti. Aku cuma pengen Mas tampil pantas di pelantikan." Namun kata-kata Maya justru membuat Probo semakin marah. "Buat apa semua itu kalau setiap hari aku pulang cuma makan nasi dingin? Aku malu, Mai. Teman-teman udah pada siap, istrinya masakin ini itu. Sementara aku..." Ya berhenti. Tapi kemarahan sudah membuat logikanya hilang. "Udah, aku capek. Aku nggak bisa terus kayak gini." Maya tertegun. "Maksudnya, Mas?" "Aku mau pisah." Seketika, dunia Maya runtuh. Suara kipas angin yang berdecit terdengar bagai gemuruh di telinganya. Anak bungsunya menangis di kamar, tapi kakinya terasa lumpuh untuk melangkah. "Mas, jangan ngomong kayak gitu. Kita cuma lagi capek. Aku janji, besok aku masak. Aku jualan lebih banyak. Aku..." "Nggak usah, Mai. Aku udah putuskan. Aku nggak mau lanjut. Hidup kayak gini bikin aku ngerasa gagal." Kata gagal itu menampar Maya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia menggigit bibir, menahan air mata. "Gagal? Jadi semua perjuangan kita ini apa, Mas? Semua gorengan yang aku jual keliling sambil gendong anak itu nggak berarti?"
Probo berdiri, ia mengambil tas kecil berisi beberapa baju dan surat-surat penting. Tanpa menatap istrinya, ia berjalan ke pintu. Aku butuh waktu sendiri. Pintu tertutup dengan suara keras. Maya terjatuh di lantai memeluk anaknya yang menangis. Di depan meja makan, sepiring nasi putih masih tergeletak di bawah tudung saji. Nasi itu kini menjadi saksi awal dari retaknya rumah tangga yang ia jaga sepenuh hati. Malam itu, ia duduk di depan meja makan sendirian. Lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Ia memandangi sepatu hitam yang masih terbungkus rapi di pojok ruangan. Sepatu yang ia beli dari hasil menjual 120 potong gorengan di pasar seminggu terakhir. Harusnya aku tahu, bukan lapar yang membuatnya marah, tapi mungkin hatinya memang sudah kenyang dengan aku. Air mata Maya jatuh membasahi punggung tangannya. Di luar, hujan turun perlahan. Suaranya lembut, seolah langit pun turut menangisi perempuan sederhana yang baru saja kehilangan cinta dan masa depannya hanya karena sepiring nasi putih. Hujan belum juga berhenti sejak malam Probo pergi. Langit seolah ikut menangis bersama Maya, menyembunyikan kesedihan yang tak bisa diucapkan. Rumah kontrakan itu kini terasa begitu sepi. Suara anak-anak yang biasanya memenuhi ruang tamu, kini hanya tersisa tangisan kecil setiap kali mereka memanggil, "Ayah mana, Bu?" Maya tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk kedua anaknya erat, mencoba menenangkan hati yang porak-poranda. Setiap sudut rumah kini seperti menghadirkan kenangan. Tawa mereka saat makan gorengan bersama. Suara Probo yang dulu menggoda saat Maya salah menakar tepung. Dan kini semuanya lenyap, terganti keheningan yang mencekik. Keesokan harinya, Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk lama di tepi kasur sambil menatap jendela yang basah oleh embun. Wajahnya tampak lelah, tapi ada tekad yang perlahan muncul. "Aku harus pergi," bisiknya pelan. Tak ada lagi alasan untuk bertahan di rumah itu. Kontrakan sudah hampir habis masa sewanya, dan uang hasil jualan gorengan tinggal sedikit. Dengan berat hati, Maya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Pagi itu ia mulai mengemasi barang-barang yang ada. Tak banyak, hanya beberapa kardus berisi baju, alat dapur, dan mainan anak-anak. Di antara tumpukan barang, ada sepatu hitam yang belum pernah dipakai Probo. Sepatu yang dulu ia beli dengan penuh harapan. Maya menatapnya lama, lalu membungkusnya dengan kain putih. "Aku simpan, bukan karena benciku, tapi agar aku ingat betapa keras aku pernah berjuang untuk cinta ini." Suara tangisan pelan terdengar dari kamar kecil di sebelah. Anak bungsunya terbangun. Maya segera menggendongnya sambil mengelus kepala. "Nanti kita ke rumah Embah ya nak. Di sana ada halaman luas, kamu bisa main lagi," katanya lembut, berusaha menutupi kesedihan dengan senyum. Menjelang siang, beberapa tetangga datang membantu. Mereka sudah mendengar kabar perpisahan Maya dan Probo. Wajah-wajah mereka penuh iba, tapi juga kagum atas ketegaran Maya. "Mai, sabar ya, Tuhan pasti ganti yang lebih baik," ucap Buwati, tetangga sebelah yang paling dekat dengannya. Maya tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu, saya cuma pengen mulai dari awal lagi." Beberapa pria kampung ikut membantu mengangkat barang-barangnya. Kasur tipis, kipas angin, wajan penyok, semuanya dibawa keluar dan Probo selupkan ke mobil angkutan kecil yang disewa Maya dari hasil jualan terakhirnya. Di antara hujan rintik, suara sandal yang berdecit di tanah becek terdengar mengiringi langkah mereka. Tetangga-tetangga berkumpul di depan rumah, menyaksikan Maya dan anak-anaknya bersiap pergi. Ada yang memeluknya, ada yang diam-diam menyeka air mata. Suasana itu seperti perpisahan seorang keluarga besar, bukan sekadar tetangga. Buwati memegang ponselnya, lalu berkata pelan, "Mai, aku boleh videoin ya, buat kenang-kenangan. Siapa tahu nanti kamu bisa lihat lagi pas udah bahagia."
Maya mengangguk pelan. "Boleh, Bu. Saya nggak apa-apa." Dengan suara bergetar, Maya pamit satu persatu. "Terima kasih ya semuanya. Kalau ada salah saya selama ini, saya minta maaf." "Mai, kamu orang baik. Kamu nggak salah apa-apa. Yang salah itu dia yang ninggalin perempuan sekuat kamu," sahut salah satu tetangga pria. Tangis kecil terdengar. Anak sulung Maya memeluk ibunya erat takut naik ke mobil. Maya mengusap rambut anaknya. "Nggak apa-apa, Nak. Ini perjalanan ke rumah Mbah, bukan pergi selamanya." Ketika semua barang sudah dinaikkan ke mobil, Maya berdiri sejenak di depan pintu rumah kontrakannya. Ia memandangi dinding kusam, jendela kecil yang dulu ia cat sendiri, dan bekas tanda tinggi badan anak-anak yang ia coretkan di tembok. Air matanya menetes lagi. "Terima kasih, sudah jadi rumah buat kami. Meski kecil, kamu tempat paling hangat yang pernah aku punya," bisiknya pelan. Mobil pun perlahan berjalan, meninggalkan gang sempit itu. Para tetangga melambaikan tangan, beberapa menangis diam-diam. Dari dalam mobil, Maya menatap keluar jendela, melihat bayangan rumahnya yang semakin kecil, hingga akhirnya hilang di tikungan. Ia tak tahu bahwa rekaman sederhana yang dibuat oleh Bu Wati itu akan menjadi pintu takdir baru baginya. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan Maya memeluk anaknya sambil tersenyum dalam tangis di tengah mobil yang penuh barang. Dalam kesederhanaan, dalam luka, ada kekuatan yang begitu tulus terpancar darinya. Dan tanpa ia sadari, video itu akan segera menyentuh hati jutaan orang di luar sana. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya di kota sebelah terasa aneh bagi Maya. Bukan karena tempatnya yang asing, tapi karena hatinya masih menolak kenyataan. Setiap kali mendengar anak-anak bertanya, "Bu, kapan ayah jemput kita?" Dadanya terasa diremas. Ia hanya menjawab lembut, "Nanti, Nak, kalau ayah sudah siap." Tapi jauh di lubuk hatinya, Maya tahu, mungkin Probo takkan pernah kembali. Rumah orang tuanya jauh lebih sederhana dari kontrakan mereka dulu. Dindingnya sebagian sudah mengelupas, dan atap sengnya bocor jika hujan turun. Namun Maya merasa lebih tenang di sana. Ada pelukan ibu yang menenangkan, ada doa dari ayah yang selalu berkata, "Sabar, Mai, Tuhan gak tidur. Sakitmu pasti diganti dengan sesuatu yang lebih indah." Hari demi hari ia lalui dengan membantu ibunya berjualan sayur di depan rumah. Ia kembali bangun sebelum subuh, menyiapkan gorengan, menyapu halaman, dan sesekali membantu anak-anak tetangga belajar. Ia mencoba tersenyum di depan orang, walau setiap malam ia menangis diam-diam sambil menatap sepatu hitam Probo yang masih disimpannya. Namun, takdir memang punya cara ajaib untuk memutar balik nasib seseorang. Suatu pagi, telepon Maya terus berdering. Awalnya ia abaikan, pikirnya hanya panggilan dari pedagang pasar. Tapi ketika melihat pesan masuk di ponselnya, ia tertegun. Nama pengirimnya, Bu Wati. "Mai, videoku waktu kamu pindahan viral, Mai. Sekarang rame banget di media sosial, sampai masuk akun berita." Maya terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia buru-buru membuka aplikasi media sosial. Dan benar saja, wajahnya terpampang di mana-mana. Video berdurasi 2 menit itu menunjukkan dirinya berdiri di atas mobil angkutan, memeluk anaknya sambil melambaikan tangan di bawah rintik hujan. Suara tangis dan ucapan tetangga yang memeluknya ikut terekam jelas. Komentar mengalir deras. Perempuan sekuat ini harusnya dihargai, bukan ditinggalkan. Semoga Tuhan kasih dia rezeki berlipat. Kalau punya istri kayak gini, jangan pernah disia-siain. Dalam hitungan jam, video itu menembus jutaan penonton. Bahkan akun berita nasional ikut mengunggah ulang. Televisi menyiarkan potongan kisahnya dengan judul, "Viral,
Kisah ibu penjual gorengan yang ditinggal suami menjelang pelantikan PPPPK. Maya tak tahu harus bereaksi bagaimana. Air matanya menetes, bukan karena malu, tapi karena tak percaya bahwa kesedihannya bisa menggerakkan hati banyak orang. Hari berikutnya, wartawan mulai berdatangan ke rumah orang tuanya. Mereka datang membawa kamera, mikrofon, dan segudang pertanyaan. Bu Maya, bagaimana perasaan ibu setelah video ibu viral? Apakah ibu masih berharap suami ibu kembali? Apakah benar semua perlengkapan pelantikan dibeli dari hasil jualan ibu? Maya menjawab dengan tenang, meski hatinya bergetar. Saya nggak mau jelek-jelekin siapapun. Saya cuma mau bilang, saya ikhlas. Saya cuma ingin anak-anak tetap bisa makan dari uang halal. Jawaban itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Klip wawancaranya disiarkan di berbagai kanal berita dan podcast lokal. Nama Maya Santi mendadak dikenal di seluruh negeri. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga bupati di daerah tempat Maya tinggal dulu. Sore itu, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah orang tuanya. Seorang ajudan mengetuk pintu. Disusul kedatangan seorang wanita berjilbab rapi. Bupati itu sendiri. "Maya, saya datang bukan sebagai pejabat," katanya lembut, menggenggam tangan Maya yang bergetar. "Saya datang sebagai sesama perempuan, sesama ibu. Kamu kuat sekali. Saya bangga padamu." Maya menunduk, air matanya jatuh lagi. Tak disangka sang bupati juga memberikan bantuan berupa uang tunai dan modal usaha kecil agar Maya bisa memulai hidup baru. Tetangga-tetangga di sekitar rumah orang tuanya datang berbondong-bondong menyaksikan. Beberapa dari mereka bahkan merekam momen itu dan kembali membagikannya ke media sosial. Dan sekali lagi, dunia Maya dipenuhi dengan kisah inspiratif tentang wanita yang tak menyerah walau dihancurkan keadaan. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi keesokan harinya. Salah satu wanita kaya raya di daerah itu, dikenal sebagai Crazy Rich yang dermawan, menonton wawancara Maya di televisi. Ia langsung meminta asistennya menghubungi Maya. "Saya ingin bertemu dengan ibu itu, bawa dia ke rumah saya besok." Maya tak tahu, pertemuan itu akan menjadi pintu rezeki terbesar dalam hidupnya. Hari itu, udara terasa teduh, seolah langit sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk Maya Santi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah orang tuanya. Dari dalamnya, keluar seorang wanita muda berpakaian rapi. "Selamat pagi, Ibu Maya. Saya dari Ibu Ratna. Beliau ingin bertemu Ibu hari ini di rumahnya," katanya sopan. Maya terdiam. Nama Ibu Ratna bukan nama asing. Ia dikenal sebagai wanita dermawan di seluruh kabupaten, seorang Crazy Rich yang sering membantu warga tanpa pamrih. Namun Maya tak menyangka dirinya akan diundang secara pribadi. Ia sempat menolak. "Saya ini siapa, Mbak? Masa saya datang ke rumah orang kaya begitu?" Tapi ibunya mendorong lembut pundaknya. "Nak, kalau Tuhan sudah kirim undangan kebaikan, jangan ditolak. Pergi saja, bawa doa." Maya akhirnya mengenakan jilbab abu muda dan gamis polos. Ia berangkat dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya nasibnya kini sedang berubah. Perjalanan menuju rumah Bu Ratna seperti memasuki dunia lain. Mobil melewati jalan-jalan besar, menembus deretan rumah megah dan taman hijau. Di ujung kompleks elit itu, berdiri rumah besar berwarna putih, 2 lantai dengan pagar besi tinggi dan taman bunga yang harum. Begitu pintu utama terbuka, Maya disambut oleh wanita anggun berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kebaya krem dengan senyum yang hangat. "Subhanallah, jadi ini Ibu Maya," katanya sambil meraih tangan Maya dan menggenggam erat. "Saya lihat video Ibu, saya nangis, Bu. Hati saya tergerak banget." Maya menunduk malu. "Saya nggak nyangka sampai seperti ini, Bu. Saya cuma orang biasa." Bu Ratna tersenyum. Orang yang hatinya tulus itu justru luar biasa. Mereka duduk di ruang tamu yang besar dan elegan, dengan aroma kopi dan wangi melati.
Bu Ratna menatap Maya penuh empati. Saya tahu rasanya ditinggal di titik terendah. Saya juga dulu pernah di posisi itu. Tapi ibu tidak mengeluh, tidak balas marah, malah tetap jualan dan mendidik anak. Itu kekuatan sejati seorang perempuan. Maya tak bisa menahan tangisnya. Kalau saya berhenti, Bu, siapa yang kasih makan anak-anak? Saya cuma bisa terus berusaha. Bu Ratna lalu berdiri, berjalan ke meja di sampingnya, dan mengambil sebuah tas kecil dari kulit. Tanpa banyak bicara, ia membuka tas itu dan mengeluarkan 2 gepok uang 100 ribuan yang tebal dan rapi. Ia meletakkannya di pangkuan Maya. Ini untuk ibu. Gunakan untuk mulai hidup baru ya. Buka usaha, atau apapun yang ibu mau. Anggap ini hadiah kecil dari saya. Maya membeku. Tangannya bergetar hebat. Ia menatap uang itu lama sekali, seperti tak percaya benda nyata ada di depannya. Lalu suaranya bergetar pelan. Seumur hidupku, baru kali ini saya bisa megang uang sebanyak ini. Ia menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca, lalu spontan memeluknya erat. Tangisnya pecah di bahu wanita itu. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus membalas bagaimana. Tuhan pasti balas kebaikan ibu berkali-kali lipat. Bu Ratna menepuk punggungnya lembut. Balas saya dengan satu hal saja, Bu Maya. Teruslah jadi orang baik. Jangan berhenti berdoa dan jangan lupa bantu orang lain nanti kalau ibu sudah bisa. Suasana ruang tamu itu berubah hangat, penuh rasa haru dan doa. Beberapa staf rumah tangga Bu Ratna yang menyaksikan dari kejauhan ikut menyeka air mata. Sebelum pulang, Bu Ratna juga menitipkan satu pesan penting. Saya akan bantu ibu buka usaha kecil, tapi nanti saya juga ingin perkenalkan ibu ke beberapa teman saya di Jakarta. Banyak orang yang ingin tahu kisah ibu. Maya mengangguk dengan mata masih sembab. Hari itu, ia pulang dengan hati yang penuh syukur dan tas kecil berisi 2 gepok uang, simbol dari keajaiban yang datang setelah kesabaran panjang. Sesampainya di rumah orang tuanya, Maya langsung memeluk ibunya. Ibu, ini Bu, lihat, Bu Ratna ngasih uang banyak banget, katanya buat mulai usaha. Sang ibu hanya bisa menangis sambil mengelus kepala anaknya. Alhamdulillah, nah, tuh kan, doa orang sabar nggak pernah sia-sia. Malamnya, Maya menatap 2 gepok uang di meja. Ia menatapnya bukan dengan tamak, tapi dengan rasa hormat. Dulu saya pikir rezeki itu datang kalau punya pangkat atau gelar. Tapi ternyata datang saat kita ikhlas dan gak nyerah. Sejak malam itu, Maya bertekad memulai hidup baru. Ia tak lagi ingin dikenal karena kisah sedihnya, tapi karena kerja keras dan keikhlasannya. Dan tanpa ia tahu, doa Bu Ratna benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena dari pertemuan itu, namanya akan segera dikenal sampai ke Jakarta. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuannya dengan Bu Ratna. Maya kini tampak lebih segar dan bersemangat. Ia mulai berjualan gorengan dan sayur di depan rumah orang tuanya dengan menggunakan modal dari 2 gepok uang pemberian sang dermawan. Warung kecil itu ia beri nama Gorengan Sabar, karena baginya kesabaran adalah kunci semua mukjizat hidupnya. Setiap pagi, aroma pisang goreng dan tempe mendoannya menyebar sampai ke gang sebelah. Anak-anak sekolah sering mampir membeli. Para ibu rumah tangga datang sambil membawa cerita. Bahkan beberapa pelanggan sengaja datang karena mengenal Maya dari video viralnya. Bu Maya, saya lihat ibu di TV kemarin. Masya Allah, kuat banget ibu itu. Ujar seorang pelanggan dengan mata berbinar. Maya hanya tersenyum malu. Saya cuma berusaha tetap jalan, Bu. Hidup harus terus lanjut. Namun tanpa sepengetahuannya, kisah Maya belum berhenti di situ. Salah satu video kunjungan Bu Ratna yang tersebar di media sosial ternyata menarik perhatian seorang podcaster terkenal dari Jakarta bernama Dian Anggara.
Ia sering mengundang tamu inspiratif, dan kisah Maya langsung mencuri perhatiannya. Suatu sore, ponsel Maya berdering. Nomor tak terkenal muncul di layar. "Assalamualaikum Bu Maya, saya Dian dari podcast Suara Hati Nusantara. Kami ingin mengundang Ibu ke Jakarta untuk berbagi kisah inspiratif." Maya terdiam. "Saya ke Jakarta, Pak. Naik apa? Saya nggak punya biaya." Suara di ujung telepon tertawa lembut. "Semuanya sudah kami siapkan, Bu. Tiket, penginapan, bahkan uang saku. Ibu tinggal berangkat saja. Banyak orang ingin mendengar cerita Ibu." Maya menutup telepon itu sambil memegangi dadanya. Air matanya mengalir antara tak percaya dan takut. Ia menatap ibunya, yang langsung tersenyum hangat. "Pergi saja, Nak. Rezeki yang besar sedang mengetuk. Jangan ragu." Beberapa hari kemudian, Maya dan 2 anaknya naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia menggenggam tiket itu dengan tangan gemetar. "Dulu ibu cuma lihat pesawat dari bawah, Nak," ucapnya lirih sambil tersenyum. "Sekarang Allah kasih kesempatan buat naik ke dalamnya." Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti mimpi. Begitu mendarat, mereka dijemput oleh tim produksi dengan mobil van hitam. Hotel tempat mereka menginap terasa mewah. Ada pendingin udara, tempat tidur empuk, dan pemandangan kota yang gemerlap. Malam itu, Maya berdiri di balkon menatap langit Jakarta yang penuh lampu. "Ya Allah, dulu aku nggak pernah mimpi sampai di titik ini. Engkau memang maha membolak-balikan keadaan," bisiknya dengan air mata syukur. Hari wawancara tiba. Studio podcast Suara Hati Nusantara tampak sibuk. Lampu-lampu sorot menyala terang, kamera berjejer, dan tim kru berlarian menyiapkan alat. Ketika Maya masuk ke ruang wawancara, semua orang langsung berdiri dan menyapanya hangat. Dian Anggara menyambutnya dengan senyum. "Selamat datang, Ibu Maya. Saya sangat tersentuh dengan kisah Ibu. Hari ini, biarkan dunia mendengar kekuatan hati seorang perempuan sederhana." Maya duduk dengan tangan sedikit gemetar. Tapi, ketika kamera mulai merekam dan pertanyaan pertama diajukan, suaranya mengalir lembut. Ia bercerita bagaimana dirinya menyiapkan perlengkapan pelantikan suaminya dari hasil jualan gorengan, bagaimana ia ditinggalkan 2 hari sebelum pelantikan, dan bagaimana ia akhirnya menerima rezeki dari arah tak tersangka-sangka. Setiap kata Maya terasa jujur dan menyentuh. Para kru studio terdiam mendengarkan, beberapa bahkan meneteskan air mata. "Saya cuma ingin bilang, kalau hidupmu hancur hari ini, jangan takut. Kadang Tuhan hancurkan sesuatu bukan karena benci, tapi karena mau ganti dengan yang jauh lebih baik." Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Wawancara itu diunggah ke kanal YouTube Suara Hati Nusantara, dan dalam 2 hari ditonton lebih dari 3 juta kali. Komentar penuh doa dan haru membanjiri kolom komentar. Nama Maya Santi kembali trending di berbagai media. Tak lama setelah itu, undangan lain datang. Kali ini dari seorang artis terkenal Jakarta, sosok yang juga terinspirasi oleh kisahnya. Namun Maya belum tahu bahwa pertemuan berikutnya bukan sekadar wawancara. Pertemuan itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya yang akan membuka bab baru dan sebuah hadiah tak terduga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah penampilannya di podcast Suara Hati Nusantara, kehidupan Maya Santi berubah seperti mimpi. Namanya dikenal di seluruh negeri. Banyak orang menulis tentang keteguhan hatinya, banyak juga yang mengirim pesan doa dan dukungan melalui media sosial. Namun, sebuah pesan di ponselnya membuat Maya terdiam lama. Pengirimnya bukan orang sembarangan, melainkan Raisa Adelia, artis papan atas yang terkenal baik hati dan aktif dalam kegiatan sosial. "Halo Ibu Maya, saya Raisa. Saya nonton kisah Ibu di podcast dan saya menangis. Saya ingin bertemu dengan Ibu. Bolehkah saya undang Ibu ke Jakarta lagi?"
Maya nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia tak percaya seorang artis sepopuler itu mau menemuinya. Dengan tangan gemetar, ia membalas singkat, "Terima kasih Mbak Raisa, saya siap asal diperbolehkan anak-anak ikut." Beberapa hari kemudian, tim dari artis tersebut menjemputnya ke hotel tempat Maya menginap di Jakarta. Mereka membawanya ke sebuah kawasan mewah di selatan kota. Rumah besar berdinding kaca dengan taman rapi di depannya. Tempat di mana impian terasa jadi nyata. Ketika pintu terbuka, sosok Raisa Adelia muncul mengenakan busana kasual tanpa riasan tebal, namun tetap anggun dan bersinar. Ia langsung berjalan menghampiri Maya, menatapnya penuh kasih, lalu memeluknya erat. Ibu Maya, saya seperti melihat sosok ibu saya sendiri waktu muda. Terima kasih sudah mengingatkan saya arti perjuangan. Maya hampir tak bisa bicara. Ia hanya membalas pelukan itu sambil menitikan air mata. Setelah duduk di ruang tamu yang hangat, Raisa menyajikan teh dan kue sendiri. Ia bukan sekedar selebritas, ia berbicara dengan hati seorang manusia yang benar-benar peduli. Saya dengar dari Bu Ratna tentang ibu. Saya tahu ibu sekarang sudah mulai jualan gorengan lagi ya. Hebat sekali, Bu. Cuma kecil-kecilan aja, Mbak. Yang penting halal, jawab Maya tersenyum. Raisa tersenyum lebih lebar. Justru itu yang bikin saya kagum. Dunia ini butuh orang seperti ibu yang berjuang tanpa pamrih. Kemudian salah satu kru datang membawa map besar berwarna biru dan sebuah kunci rumah di dalam kotak kaca kecil. Raisa mengambilnya perlahan, lalu menatap Maya dengan mata berkaca. "Bu Maya," ucapnya lembut, "ini bukan hadiah dari saya, tapi dari semua orang yang terinspirasi oleh ibu. Kami patungan, kami ingin ibu punya tempat tinggal yang layak. Ini rumah untuk ibu dan anak-anak." Maya tertegun. Ia menatap Raisa, lalu ke map yang terbuka. Di dalamnya ada sertifikat rumah atas nama Maya Santi. Tangannya gemetar hebat. Suaranya nyaris tak keluar. "Astagfirullah, ini rumah saya, Mbak. Beneran rumah saya." "Iya, Bu. Rumah sederhana tapi nyaman, dekat sekolah dan pasar. Ibu nggak perlu ngontrak lagi." Detik itu juga, Maya bangkit dari kursinya dan langsung memeluk Raisa erat sambil menangis sesenggukan. "Seumur hidup saya nggak pernah mimpi bisa punya rumah, Mbak. Terima kasih banyak." Raisa ikut menitikan air mata. Ia menepuk bahu Maya dan berkata, "Ibu sudah berjuang cukup lama. Sekarang giliran kami yang bantu ibu beristirahat dengan tenang di rumah sendiri." Kabar itu pun menyebar ke seluruh media. Video saat Raisa menyerahkan kunci rumah kepada Maya menjadi viral. Warganet menulis komentar penuh haru. "Air mataku jatuh. Tuhan memang tidak tidur. Ibu Maya, panutan sejati perempuan kuat Indonesia. Raisa, kamu bukan hanya cantik, tapi berhati malaikat." Beberapa hari kemudian, Maya dan anak-anaknya resmi pindah ke rumah barunya. Rumah kecil bercat krem itu berdiri di perumahan sederhana dengan halaman mungil tempat Maya menanam cabai dan bunga kertas. Di depan rumah, ia menggantung papan kayu bertuliskan, "Warung Gorengan Sabar, dari sakit menjadi berkat." Setiap sore, ia duduk di teras sambil memandangi anak-anak bermain. Ia masih belum percaya. Dulu ia ditinggalkan di ambang kehancuran. Kini ia berdiri di tengah keajaiban. "Ternyata benar ya," bisiknya menatap langit jingga. "Kadang Tuhan menutup satu pintu supaya kita belajar membuka gerbang yang jauh lebih indah." Kisah Maya pun menutup lingkarannya. Dari kesedihan, lahir kekuatan. Dari penolakan, tumbuh keikhlasan. Dan dari air mata, mengalir rejeki yang tak pernah ia bayangkan. Kini, Maya tak lagi dikenal sebagai wanita yang ditinggal suami.
ia dikenal sebagai perempuan yang disayang Tuhan. Kadang, hidup tak selalu memberi kita apa yang kita mau, tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuh. Maya Santi mungkin tak lagi punya suami, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri, keteguhan, dan iman yang tak tergoyahkan. Dulu ia berdiri di depan pintu rumah kontrakan, dengan tangan gemetar, membawa 2 anak dan 1 koper kecil. Kini ia berdiri di depan rumah barunya, dengan hati penuh syukur dan senyum yang tak bisa ditukar dengan apapun. Dunia boleh menghancurkan hati seorang perempuan, tapi ketika perempuan itu berserah pada Tuhan, dunia juga yang akan berlutut menyaksikan bagaimana ia memulihkannya. Maya tak pernah menyangka perpisahan bisa menjadi pintu keberkahan. Ia tak menyesal lagi karena dari duka itu ia belajar satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan di sampingmu, tapi siapa yang mendoakanmu bahkan setelah kau ditinggalkan. Kini setiap pagi, suara penggorengan di warung kecilnya menjadi saksi bahwa kebahagiaan bukan soal kemewahan, tapi soal ketenangan hati yang diraih dengan keikhlasan. Sahabat, jika hari ini kamu sedang diuji, jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang menulis kisah indahmu, seperti ia menulis kisah Maya Santi. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu di bawah. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang tahu bahwa di balik luka selalu ada cahaya. Karena terkadang kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan pulang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.